Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas hasil dari diskusi kelompok 2 untuk memenuhi salah satu mata kuliah biologi dan antariksa bumi di SD. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Elca Berlianti dan juga teman-teman saya ada Anissa Afriliani, Retia Melina, Selinur Malasari, Tantri Dwi Lestari, dan Randy Rizky Sutisna. Pada materi biologi 2, kelompok kami akan membahas pokok-pokok bahasan. Yang pertama, hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan dan hewan. Kedua, alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Oke, langsung aja. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Aprilian. Bagian tubuh hewan dibagi menjadi 3, yaitu kepala, badan, dan alat gerak. Pada kucing, di bagian kepala terdapat telinga, mata, hidung, dan mulut yang fungsinya sama seperti kita manusia. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, dan mulut untuk makan. Terdapat badan dan ekor, dan terdapat alat gerak seperti kaki dan juga penutup tubuh. Penutup tubuh pada kucing yaitu rambut. Fungsi rambut untuk menjaga suhu tubuh. Ingat, bukan bulu tapi rambut, karena kucing termasuk hewan mamalia. Hewan mamalia itu tidak berbulu tapi berambut. Selanjutnya, burung. Pada kepala burung terdapat mata untuk melihat, paruh untuk makan, lubang hidung, dan telinga untuk mendengar. Di bagian badan burung terdapat dada, perut, dan ekor. Dan untuk alat gerak burung menggunakan kaki. Kaki pada burung terdapat cakar. Cakarnya itu berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Dan ada sayap serta bulu. Fungsi bulu pada tubuh burung sebagai penutup bagian tubuhnya serta untuk menjaga suhu tubuh. Selanjutnya yaitu ikan. Nah, ikan ini terdiri dari bagian kepala, di mana kepala ikan ini terdiri dari bagian tubuh berupa mata, mulut, dan insan. Nah, sama seperti hewan lainnya, mata itu berfungsi untuk melihat dan mulut berfungsi untuk makan. Terus insan itu berfungsi untuk bernapas. Nah, bagian badan itu terdapat pada dada, perut, dan ekor. Terus alat gerak itu berupa sirip, terdapat pada di dada, di perut, dan di punggung. Terus dan yang terakhir itu adalah sisik. Ikan itu bersisik. Ingat, ikan itu bernapas bukan dengan paru-paru, berbeda dengan hewan mamalia, tapi ikan itu bernapas dengan insan. Nah, selanjutnya yaitu hewan kadal. Kadal ini ternyata terdiri dari kepala, badan, dan alat gerak. Nah, bagian kepala itu terdapat pada mata dan mulut. Terus mata fungsinya untuk melihat dan mulut fungsinya untuk makan. Terus bagian badan yaitu terdapat pada ekor, dada, dan perut. Terus yang terakhir bagian alat gerak yaitu terdapat pada kaki, di mana pada kaki itu terdapat cakar. Ingat, kaki itu fungsinya untuk berjalan dan cakar ini fungsinya untuk mencakar massa. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hubungan antara bentuk dan fungsi pada tubuh tumbuhan. Nah, seperti yang kita ketahui, tumbuhan itu terdiri dari akar. Apa sih fungsi akar? Akar ini berfungsi untuk menyerap air. Jadi, misalkan ketika kita menyiram tanaman dengan air, maka air tersebut akan langsung diserap oleh akar. Pada tumbuhan ini tidak hanya terdiri dari akar, ada juga batang. Apa sih fungsi batang? Nah, batang ini berfungsi untuk menopang tumbuhan agar tegak berdiri. Selain itu juga, batang berfungsi agar mengedarkan sari-sari makanan. Setelah itu ada buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji ini berfungsi untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, selain itu juga buah berfungsi sebagai sumber makanan
pada manusia dan hewan. Selanjutnya ada daun. Daun ini berfungsi sebagai fotosintesis. Lalu selanjutnya ada bunga. Bunga ini berfungsi untuk alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kenapa disebut alat perkembangbiakan? Karena pada bunga ini terdapat alat kelamin, yaitu terdiri dari putik dan benang sari. Maka dari itu, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, selanjutnya materi tentang modifikasi bagian tubuh tumbuhan. Apa sih modifikasi? Nah, misalnya teman-teman pernah makan singkong kan? Nah, singkong itu merupakan hasil dari modifikasi akar. Pertamanya itu akar yang mengalami modifikasi dan berubah menjadi singkong. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya modifikasi batang. Contoh dari modifikasi batang itu ada tebu. Selanjutnya ada modifikasi daun. Modifikasi daun ini ditemukan pada umbi lapis. Umbi lapis biasanya terdapat pada apa sih? Umbi lapis itu biasanya terdapat pada bawang merah. Coba teman-teman perhatikan di dalam kulit bawang merah itu berlapis-lapis. Nah, bawang merah itu termasuk modifikasi dari daun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratia Melina. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai alat gerak dan fungsinya pada hewan. Nah, sebelum membahas mengenai alat gerak, tentunya kita harus tahu dulu apa itu gerak. Gerak merupakan suatu tindakan yang dilakukan makhluk hidup untuk merubah dan berpindah tempat. Nah, alat gerak merupakan suatu organ pada tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk membantu makhluk hidup tersebut dalam pergerakannya. Dan tentunya, pada hewan, alat gerak merupakan suatu organ pada tubuh hewan tersebut yang berfungsi untuk membantu pergerakannya. Adapun macam-macam alat gerak berdasarkan habitatnya. Secara umum, habitat hewan itu ada 4. Yang pertama, hewan yang hidup di darat, kedua, hewan yang hidup di air, ketiga, hewan yang hidup di udara, dan keempat, hewan yang hidup di darat dan di air. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Pada umumnya, hewan-hewan darat memiliki alat gerak berupa kaki seperti pada kuda, kucing, kambing, dan lain-lain. Kemudian, ada yang berupa tangan dan kaki seperti pada primata, namun ada pun hewan darat yang alat geraknya itu berupa otot perut seperti pada ular, cacing, dan siput. Kemudian yang kedua, hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air tentunya membutuhkan alat gerak yang memudahkannya bergerak di air. Nah, hewan air seperti ikan, alat geraknya itu berupa sirip. Namun ada pula hewan air yang alat geraknya itu berupa kaki atau tentakel seperti pada gurita dan ubur-ubur. Yang ketiga, hewan yang hidup di udara. Hewan yang hidup di udara tentunya membutuhkan alat gerak yang memudahkannya untuk terbang. Hewan udara seperti burung tentunya alat geraknya itu berupa sayap dan ditambah 2 kaki untuk memudahkannya saat tidak terbang atau saat sedang hinggap di pohon. Nah, kaki ini berfungsi pula untuk mencengkeram mangsanya. Yang keempat, hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat dan di air seperti kepiting, alat geraknya itu berupa kaki pada ruas tubuhnya. Nah, kaki ini memudahkan kepiting saat berjalan di darat dan berjalan di bebatuan di dasar air. Selanjutnya ada macam-macam alat gerak dan fungsinya pada hewan berdasarkan kelasnya. Berdasarkan kelasnya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu vertebrata dan invertebrata. Yang pertama, vertebrata atau hewan bertulang belakang. Hewan vertebrata ini dibagi menjadi 5, yaitu mamalia, reptil, amfibi, pisces, dan apes. Yang pertama, mamalia. Untuk jenis hewan mamalia yang berkerabat dekat dengan manusia, seperti primata, memiliki alat gerak yang mirip pula seperti manusia, yaitu 2 tungkai atas dan 2 tungkai bawah. Nah, karena mirip seperti manusia, hewan jenis ini bisa berlari, berjalan, bergelayutan di atas pohon, dan menggenggam. Kemudian, untuk jenis mamalia seperti kucing, kambing, kuda, dan lain sebagainya, alat geraknya itu berupa 2 pasang kaki. Nah, 2 pasang kaki ini berfungsi untuk berjalan dan berlari. Kemudian, untuk jenis mamalia yang hidupnya di air, alat geraknya itu berupa sirip dan ekor. Kemudian yang kedua ada reptil atau hewan melata. Pada umumnya, hewan-hewan reptil ini, alat geraknya itu berupa 2 pasang kaki dan ekor sebagai penyeimbangnya. Namun ada pula hewan reptil yang alat geraknya itu berupa
otot perut seperti pada ular. Kemudian yang ketiga ada amfibi atau hewan-hewan yang hidup di dua alam. Hewan amfibi ini mengalami perubahan alat gerak yang sangat signifikan. Kita ambil contoh pada katak. Katak pada fase kecebong, alat geraknya itu berupa sirip atau ekor yang memudahkannya berenang di air karena habitatnya di air. Kemudian saat dewasa, ekor tersebut akan digantikan dengan kaki yang berselaput. Nah, kaki yang berselaput ini memudahkannya untuk hidup di darat. Kemudian yang keempat ada apes atau burung. Pada pembahasan sebelumnya, apes atau burung ini memiliki alat gerak berupa sayap untuk terbang dan kaki untuk hinggap di pohon. Kemudian yang kelima ada pisces atau ikan. Pada pembahasan sebelumnya pula, pisces atau ikan ini memiliki alat gerak berupa sirip atau ekor untuk memudahkannya bergerak di air. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang invertebrata. Invertebrata atau avertebrata adalah sebuah istilah yang diungkapkan oleh Siviller di Lamarck untuk menunjuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata mencakup semua hewan kecuali hewan vertebrata. Nah, di sini ada beberapa hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya serangga, ubur-ubur, hidra, cumi-cumi, dan cacing. Juga ada bintang laut dan lobster. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Ya, baik, selanjutnya ada alat gerak hewan invertebrata. Nah, di sini ada filum Echinodermata. Filum ini adalah sebuah filum hewan laut yang mencakup bintang laut, teripang, dan beberapa kerabatnya yang lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh alat gerak hewannya. Nah, ada yang menggunakan tentakel. Nah, di sini ada beberapa hewan yang menggunakan alat geraknya itu tentakel seperti teripang, badak laut, bintang laut, dan yang lainnya. Lalu ada juga filum Nemathelmithes. Ya. Nah, filum Nemathelmithes ini adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Nah, adapun beberapa alat gerak dari filum ini saya akan memberikan contohnya. Yang pertama cacing pipih. Nah, cacing pipih ini di sini alat geraknya itu meregangkan otot-otot tubuhnya. Ya. Selanjutnya ada pengertian tentang filum Mollusca. Nah, filum Mollusca merupakan hewan triplogistik slomata yang bertubuh lunak. Ke dalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang. Nah, ada beberapa contoh nih teman-teman di filum ini, seperti ada beberapa kelas. Contohnya ini di sini ya, filum Mollusca ini ada beberapa kelas. Nah, yang pertama ada kelas Gastropoda. Nah, kelas Gastropoda ini menggunakan alat geraknya itu menggunakan kaki dan perut. Nah, yang menggunakan kaki dan perut adalah siput. Ya, siput itu menggunakan kaki dan perutnya untuk berjalan. Nah, selanjutnya ada kelas Cephalopoda. Nah, kelas ini menggunakan alat geraknya itu kaki dan kepala. Nah, contohnya hewan apa nih yang menggunakan kaki dan kepala untuk alat geraknya, yaitu cumi-cumi. Nah, cumi-cumi di sini alat geraknya itu menggunakan kaki dan kepala. Selanjutnya ada kelas terakhir nih, kelas Felispoda. Nah, kelas Felispoda ini yang menggunakan alat
geraknya itu kaki dan pipi. Nah, hewannya adalah hewan Cephalopoda. Ya, hewan Cephalopoda. Nah, selanjutnya ada filum Arthropoda. Filum ini yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Nah, di film ini saya akan memberikan contoh hewan kupu-kupu. Nah, hewan kupu-kupu ini alat geraknya itu menggunakan kaki yang berada pada ruas tubuhnya. Ya. Nah, yang pertama ada kelas Gastropoda. Nah, kelas Gastropoda ini menggunakan alat geraknya itu menggunakan kaki dan perut. Nah, yang menggunakan kaki dan perut adalah siput. Ya, siput itu menggunakan kaki dan perutnya untuk berjalan. Nah, selanjutnya ada kelas Cephalopoda. Nah, kelas ini menggunakan alat geraknya itu kaki dan kepala. Nah, contohnya hewan apa nih yang menggunakan kaki dan kepala untuk alat geraknya, yaitu cumi-cumi. Nah, cumi-cumi di sini alat geraknya itu menggunakan kaki dan kepala. Selanjutnya ada kelas terakhir nih, kelas Felispoda. Nah, kelas Felispoda ini yang menggunakan alat geraknya itu kaki dan pipi. Nah, hewannya adalah hewan Cephalopoda. Ya, hewan Cephalopoda. Nah, selanjutnya ada filum Arthropoda. Filum ini yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Nah, di film ini saya akan memberikan contoh hewan kupu-kupu. Nah, hewan kupu-kupu ini alat geraknya itu menggunakan kaki yang berada pada ruas tubuhnya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Dwi Lestari dari kelas 2E PGSD. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang alat gerak pada hewan invertebrata. Seperti yang kita tahu, hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di sini ada salah satu contohnya, yaitu alat gerak pada hewan filum Annelida. Filum Annelida atau dalam bahasa Latin itu Annulus, artinya cincin atau cacing gelang, yaitu sekelompok cacing dengan tubuh bersegmen. Annelida ini merupakan hewan triploblastik, sudah memiliki rongga tubuh sejati atau disebut hewan selomata. Namun, Annelida merupakan hewan yang struktur tubuhnya masih sederhana. Annelida memiliki panjang sekitar 1 mm hingga 3 meter. Contoh Annelida yang panjangnya 3 meter adalah cacing tanah Australia. Bentuk tubuhnya simetris bilateral dan bersegmen menyerupai cincin. Annelida memiliki segmen di bagian luar dan dalam tubuhnya. Antara satu segmen dengan segmen yang lainnya terdapat sekat yang disebut septa. Pembuluh darah, sistem ekskresi, dan sistem saraf di antara satu segmen dengan segmen lainnya saling berhubungan menembus septa. Rongga tubuh Annelida berisi cairan yang berperan dalam pergerakan Annelida dan sekaligus melibatkan kontraksi otot. Ototnya terdiri dari otot melingkar atau sirkuler dan otot memanjang atau longitudinal. Sistem saraf Annelida adalah saraf tangga tali. Ganglia otak terletak di depan faring pada interior. Ekskresi dilakukan oleh organ ekskresi yang terdiri dari nefrida, nefrotom, dan nefrotor. Nefrida merupakan organ ekskresi yang terdiri dari saluran. Nefrostom merupakan corong bersilia dalam tubuh. Dan nefron merupakan pori permukaan tubuh tempat kotoran keluar. Terdapat sepasang organ ekskresi pada tiap segmen tubuh Annelida.
Reproduksi Annelida umumnya bereproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet. Namun, ada juga yang bereproduksi dengan cara fragmentasi yang kemudian beregenerasi. Organ seksual Annelida yang menjadi satu dengan individu atau hermafrodit, dan ada juga yang terpisah pada individu lain atau gonokoris. Klasifikasi Annelida. Annelida dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta atau cacing berambut banyak, Oligochaeta atau cacing berambut sedikit, dan Hirudinea. Contoh Polychaeta yaitu cacing kipas yang berwarna cerah, dan contoh Oligochaeta yaitu cacing tanah. Cacing ini memakan organisme hidup yang ada di dalam tanah dengan cara menggali tanah. Kemampuannya yang dapat menggali tanah ini bermanfaat untuk menggemburkan tanah. Yang terakhir itu ada jenis Hirudinea, yaitu merupakan kelas Annelida yang jenisnya sedikit. Sebagian besar Hirudinea adalah hewan ektoparasit pada permukaan tubuh inangnya. Inangnya adalah vertebrata dan termasuk juga manusia. Hirudinea parasit hidup dengan mengisap darah inangnya, sedangkan Hirudinea bebas hidup dengan memangsa invertebrata kecil seperti siput. Contoh Hirudinea parasit adalah pacet dan lintah. Contoh selanjutnya itu alat gerak pada hewan filum Coelenterata. Coelenterata merupakan hewan invertebrata yang memiliki rongga dengan bentuk tubuh seperti tabung dan mulut dikelilingi oleh tentakel. Pada saat berenang, mulut Coelenterata menghadap ke dasar laut. Fungsi rongga tubuh pada Coelenterata ialah sebagai alat pencernaan. Sel penyengat terdapat pada tentakel yang ada di sekitar mulut. Contoh Coelenterata yaitu ubur-ubur dan anemon laut. Contoh alat gerak pada hewan invertebrata selanjutnya pada hewan filum Protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu, perintis sejati atau eukariotik. Berdasarkan alat geraknya, protozoa diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada Rhizopoda. Rhizopoda alat geraknya berupa pseudopoda atau kaki semu yang merupakan penjuluran protoplasma sel. Hidup di air tawar, air laut, tempat-tempat basah, dan sebagian ada yang hidup dalam tubuh hewan atau manusia. Jenis yang paling mudah diamati yaitu amoeba. Nah, klasifikasi yang kedua itu flagellata. Alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk bergerak. Dengan flagel atau bulu cambuk yang digunakan juga sebagai alat indera dan alat bantu untuk menangkap makanan. Yang ketiga itu ciliata. Ciliata alat geraknya berupa cilia atau rambut getar. Anggota ciliata ditandai dengan adanya cilia atau bulu getar pada suatu fase hidupnya yang digunakan sebagai alat gerak dan mencari makanan. Ukuran silia lebih pendek dari. Nah, yang terakhir itu ada sporozoa protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Cara bergerak hewan ini dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya. Pembiakannya secara vegetatif atau aseksual. Disebut juga skizogoni, dan secara generatif atau seksual disebut sporogoni. Nah, contoh selanjutnya itu filum Porifera. Porifera atau spons atau bunga karang adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori sehingga air dapat melewatinya. Tubuhnya terdiri dari mesohil yang diapit 2 lapisan tipis sel. Itu ada alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia itu dibagi menjadi 2, ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu otot. Nah, otot adalah kumpulan sel yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Ada sifat-sifat otot. Sifat otot yang pertama itu ada kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek. Gerakan otot untuk memendek dari ukuran semula sehingga tulang berubah posisi. Nah, ketika otot memendek, otot tersebut akan berkontraksi.
Otot yang menempel pada tulang akan menarik tulang tersebut. Nah, yang sifat otot yang kedua itu ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang melebihi ukuran semula. Ketika otot memanjang, otot tersebut berelaksasi pada saat otot memanjang dan kembali ke ukuran semula, maka akan menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. Dan sifat otot yang terakhir itu ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ke kondisi semula. Setelah mengalami pemanjangan ataupun pemendekan, elastisitas menunjukkan kemampuan otot dari berkontraksi menjadi relaksasi atau sebaliknya. Otot ada yang berdasarkan cara kerja dan ada juga yang berdasarkan bentuknya. Kalau yang berdasarkan cara kerja itu ada dua, ada otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja saling berlawanan, sehingga menghasilkan gerak yang berlawanan atau berbeda arah. Contoh gerak otot antagonis yang pertama adalah gerak fleksi, yang dilakukan oleh otot bisep bagian depan lengan atas, berkontraksi, bagian belakang trisep relaksasi. Dan kebalikannya, trisep berkontraksi, bisep relaksasi, yang dinamakan gerak ekstensi. Selanjutnya, gerak otot antagonis yang kedua adalah adanya gerak abduksi dan aduksi. Abduksi itu gerak menjauhi badan, contohnya gerakan tangan yang menjauhi badan. Sedangkan gerak aduksi yang mendekati badan. Contoh implementasi dari gerak abduksi dan aduksi itu pada saat renang. Gerak otot antagonis yang ketiga adalah gerak depresi, yaitu gerakan kepala ke bawah, dan evaluasi adalah gerakan kepala ke atas. Nah, gerak otot antagonis yang terakhir adalah gerak supinasi, adalah tangan menegadah, dan sebaliknya pronasi tangan menelungkup. Nah, selanjutnya yaitu ada otot sinergis, adalah otot yang saling mendukung kerja satu sama lain, sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Contoh dari otot sinergis ini adalah kerjasama antara otot pronator teres dan pronator quadratus, yang menyebabkan telapak tangan bisa menegadah atau menelungkup. Contoh yang kedua adalah kerjasama antara tulang-tulang rusuk untuk melakukan pernafasan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis otot berdasarkan bentuknya. Yang pertama ini ada otot polos. Otot polos ini contohnya terdapat pada ginjal manusia. Nah, ciri-ciri dari otot polos ini yang pertama, jika dilihat dari bentuknya, di bagian tengahnya itu besar dan ujungnya itu runcing. Inti selnya sebuah dan terdapat pada sisi bagian tengah. Aktivitas ini di luar kehendak, artinya dia tidak dikontrol oleh otak. Makanya disebut sebagai otot tidak sadar. Kontraksinya lambat dan lama, dan tidak mudah lelah. Tempatnya terdapat di bagian organ dalam tubuh kita, misalnya pada usus, lambung, dan organ dalam lainnya. Dua, yaitu disebut otot lurik. Otot lurik ini yang paling banyak menggerakkan tulang. Kurang lebih, salah satu contohnya misalnya pada lengan ada otot bisep dan otot trisep. Ini kerjanya berlawanan. Ciri-ciri dari otot ini, yang pertama bentuknya dia silindris, terus rambutnya panjang, inti selnya jumlahnya banyak, ada di sisi bagian tepi. Aktivitas ototnya di bawah kehendak. Contohnya kalau kita mengambil sesuatu atas perintah otak kan, nah dengan tangan. Nah ini namanya otot sadar. Kontraksinya tidak cepat, tidak teratur tetapi mudah lelah. Tempat terdapatnya pada rangka manusia, melekat misalnya pada tangan ataupun pada. Nah yang terakhir itu ada otot jantung. Karena namanya otot jantung, jelas terdapat di organ jantung. Ciri-ciri otot jantung ini bentuknya itu silindris, tetapi serabutnya pendek dan bercabang. Inti selnya hanya satu atau dua, dan letaknya di sisi bagian tengah. Aktivitas otot ini di luar kehendak, tidak dikontrol otak.
Dia juga bekerja sendiri sehingga disebut dengan otot tidak sadar. Kontraksinya otomatis, teratur, dan tidak lelah selama kita hidup. Tempatnya terdapat pada jantung. Nah, alat gerak pada manusia selanjutnya yaitu alat gerak pasif. Alat gerak pasif pada manusia yaitu tulang, karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Tulang membutuhkan alat gerak aktif untuk dapat bergerak. Jenis-jenis tulang pada tubuh manusia itu ada banyak. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Nah, jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya yaitu yang pertama itu tulang pipa. Sama seperti namanya, tulang pipa memiliki bentuk panjang dan bulat seperti pipa. Tulang pipa ini berada di lengan, yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil. Selain itu, tulang pipa di bagian kaki ada tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Selanjutnya itu ada tulang pipih. Tulang pipih adalah tulang yang tipis, namun kadang-kadang melengkung. Contoh tulang pipih adalah tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Kelompok tulang ini menjadi titik tempat menempelnya otot dan menjaga organ penting tubuh. Selanjutnya itu ada tulang pendek. Tulang pendek yaitu salah satu kelompok tulang yang dicirikan dengan bentuk yang menyerupai kubus, dengan ukuran panjang, lebar, dan ketebalannya relatif sama. Jenis-jenis tulang selanjutnya yaitu yang berdasarkan penyusunnya itu ada dua, ada tulang rawan, ada tulang keras. Tulang rawan itu dibagi menjadi tiga, ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastin, dan ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin yaitu jenis tulang rawan yang paling banyak terdapat pada tubuh dan dapat ditemukan di laring, hidung, tulang rusuk, serta trakea. Lembaran tipis tulang rawan juga ada di permukaan tulang dan berperan sebagai bantalan. Tulang rawan hialin dapat juga disebut sebagai tulang rawan artikular. Jenis tulang rawan selanjutnya itu tulang rawan elastin, adalah jenis yang ditemukan pada telinga, epiglottis atau pintu masuk tenggorokan, hidung, dan trakea. Tulang rawan jenis ini dapat memberikan kekuatan dan kelenturan untuk organ maupun struktur tubuh, seperti pada telinga bagian luar. Nah, yang ketiga itu ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa pada tubuh, tulang ini terletak pada cekungan kecil yang disebut sebagai menisci, serta pada diskus atau cakram yang terletak di antara tulang belakang. Tulang rawan jenis ini berfungsi sebagai bantalan pada sendi dan mengurangi gesekan antar tulang yang bisa menimbulkan nyeri. Contoh tulang rawan fibrosa ini adalah tulang antara tulang belakang dan ligamen. Selanjutnya itu ada tulang keras. Tulang keras ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tulang kompak dan ada tulang berongga. Tulang kompak adalah salah satu dari dua jenis jaringan tulang yang membentuk tulang. Tulang kompak memfasilitasi fungsi utama tulang, yaitu untuk menyokong seluruh tubuh, melindungi organ, mendukung pergerakan tubuh, dan menyimpan serta melepaskan unsur-unsur kimia terutama kalsium. Tulang kompak ini jauh lebih padat daripada tulang spongiosa yang merupakan jenis lain dari jaringan tulang. Yang kedua itu tadi tulang berongga. Tulang berongga yang memiliki matriks berongga atau disebut tulang spons. Contohnya itu tulang pipi dan tulang pendek. Juga contohnya tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, dan tulang pelipis. Nah, jenis-jenis tulang berdasarkan rangka tubuh. Di sini ada 4. Ada rangka aksial, ada tulang tengkorak, tulang badan, dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan serta perlindungan pada organ di kepala, leher, dan badan. Tugasnya untuk menjaga postur manusia,
agar tetap tegak dengan cara mentransmisikan berat dari kepala, leher, dan badan bagian atas serta bawah pada sendi panggul. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang ekor, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua itu ada tulang tengkorak, yaitu sekumpulan tulang yang membentuk struktur wajah dan kepala, sekaligus melindungi otak dari benturan. Tulang tengkorak bisa dibagi menjadi dua kelompok utama, tulang kepala atau kranium dan tulang wajah. Tulang tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang pembentuk wajah, yaitu tulang pipi, tulang baji, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang air mata, dan tulang hidung. Selanjutnya itu ada tulang badan. Tulang badan merupakan kelompok tulang yang membentuk badan. Tulang badan ini dibentuk oleh berbagai ruas-ruas tulang. Ada 5 macam ruas-ruas tulang yang membentuk badan, yaitu yang pertama, tulang belakang. Tulang belakang berbentuk tulang pendek dan berjumlah 33 ruas. Tulang belakang bentuknya melengkung. Jika dilihat dari samping, lengkungannya itu berfungsi untuk menunjang keseimbangan badan. Yang kedua, tulang dada. Tulang dada bentuknya pipih dengan memanjang sekitar 15 cm. Terletak di bagian tengah dada dan merupakan tempat tulang rusuk. Yang ketiga itu tulang rusuk. Tulang rusuk pada manusia berjumlah 12 pasang dan berbentuk pipih. Dalam tulang rusuk dibagi jadi 3 jenis, yaitu ada tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang, tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang, dan tulang rusuk melayang yang berjumlah 2 pasang. Dan yang keempat itu ada gelang bahu. Gelang bahu tersusun atas 2 pasang tulang, yakni tulang selangka dan tulang belikat. Dan yang terakhir itu ada gelang panggul. Gelang panggul tersusun dari 3 pasang tulang yang saling berhubungan satu sama lain. Dan jenis tulang berdasarkan rangka tubuh yang terakhir itu ada rangka apendikular. Adalah rangka tambahan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh. Dalam hal ini, yang menyusun alat gerak seperti tangan dan kaki. Rangka ini meliputi anggota gerak atas atau tungkai depan atau ekstremitas superior, anggota gerak bawah atau tungkai bawah atau ekstremitas inferior, gelang bahu, dan gelang panggul. Ya, di sini ada upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Ini berdasarkan Kemendikbud Republik Indonesia. Yang pertama itu ada meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Contoh makanan yang mengandung kalsium itu seperti susu, yogurt, keju, dan lain-lain. Yang kedua itu memerhatikan asupan vitamin D. Contoh makanan yang mengandung vitamin D itu seperti ikan salmon, ikan sarden, minyak hati ikan, ikan kod, ikan tuna, kuning telur, susu sapi, susu kedelai, dan lain-lain. Dan upaya yang kedua itu berjemur. Yang keempat, aktivitas fisik yang cukup. Dan yang kelima, menghindari sikap tubuh yang salah. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.